Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya, Dewi Kania, sebagai observer, dan samping kiri saya Rojat sebagai coach. Dan samping kanan saya Agung Eko Prasetyo sebagai coach. Selamat menyaksikan. Pak Rojat, Waalaikumsalam Bu Dewi. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Bu Dewi, saya sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Rojat, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coachi nantinya. Namun sebelum Bapak mulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tadi ada rubrik penilaian yang akan menjadi acuan adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga tentunya Bapak sudah memiliki proses inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh atau perhatian penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, rencana, identifikasi, kemudian ada tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan dijadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana Pak, bisa dipahami nggih? Baik Ibu, saya sudah paham Bu. Baik Pak Rojat, kalau begitu selanjutnya sebelum mulai proses coaching, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Tentunya boleh, silakan Ibu. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik Bu Dewi, yang ingin saya kembangkan ada dua Ibu. Nanti yang pertama mendengarkan aktif, kemudian dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dan menggunakan teknik rasa Ibu Dewi. Baik, luar biasa, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya? Iya. Nah, dari dua kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti seorang coach dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temukan gitu Bu. Baik, memang mendengarkan aktif ini merupakan salah satu kunci ya Pak Rojat agar bisa menggali seorang coach. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Baik Bu Dewi, jadi indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju yaitu yang pertama bahwa nanti dalam proses coaching, seorang coach harus menerapkan alur Tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari seorang coach tersebut agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga indikator yang sudah tadi Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi alur Tirta, kemudian ide-ide dan solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya. Nanti hanya itu Pak yang bisa saya tanyakan. Selebihnya setelah ini Bapak silakan bisa memulai percakapan dengan coach.
dan saya berharap proses percakapan nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator atau keberhasilan ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Baik, oke, terima kasih Bu Dewi. Oke, sudah siap ya Pak? Ya, siap, insya Allah siap Bu Dewi. Baik, Pak, silakan dimulai proses coaching. Siap Bu Dewi. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kocar. Bagaimana kabarnya Pak Agung hari ini? Bahagia kan? Alhamdulillah baik Pak, bahagia, tapi ada sedikit kegalauan Pak. Galau bagaimana Pak Agung? Sepertinya ada yang mau dibicarakan nih. Ini Pak, pada modul 2.1 pada program pendidikan guru penggerak ada praktik pembelajaran berdiferensiasi. 1 minggu lagi saya akan mengimplementasikannya di kelas saya, di kelas 5. Saya itu galau karena saya belum pernah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya ingin membicarakan hari ini, siapa tahu dari percakapan ini nanti keluar ide atau gambaran yang nanti akan saya lakukan untuk persiapan implementasi modul ini, Pak. Nah, sebelum kita ke pembicaraan lebih lanjut, kira-kira tujuan yang ingin Bapak Agung capai di percakapan kita kali ini apa kira-kira Pak Agung? Saya ingin mendapatkan gambaran lebih lanjut bagaimana penerapan diferensiasi proses pada pembelajaran IPAS, Pak. Nah, kalau boleh tanya nih, situasi sekarang ini Bapak seperti apa? Jadi sebelumnya saya sudah menerapkan diferensiasi produk Pak. Saya ingin mengembangkan ke yang lain, diferensi proses. Sebelumnya saya juga sudah membuat asesmen awal tentunya ya Pak, untuk mengetahui minat anak itu apa. Saya juga sudah mengelompokkan anak mereka menjadi 3 kelompok Pak. Ada yang kelompok auditory, visual, dan kinestetik. Nah, dari hasil asesmen awal tadi, saya ingin tahu beberapa persen dari masing-masing tipe gaya belajar di kelas Pak Agung. Atau mungkin secara merata, anak-anak berada dalam golongan tipe belajar apa ya Pak Agung? Rata-rata tipe gaya belajar di kelas saya adalah visual Pak. Oh, kiranya apa ya yang dapat dilakukan supaya implementasi pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud? Mungkin saya akan membuat media pembelajaran yang berbeda-beda ya Pak. Untuk anak dengan tipe belajar audiovisual, mungkin saya akan menampilkan nih video pembelajaran. Untuk yang kinestetik, saya akan mengajak mereka praktikum Pak, karena dapat menghandle mereka yang selalu ingin bergerak. Nah, strategi yang akan Pak Agung gunakan apa saja itu Pak Agung? Berbeda-beda ya, audio visual dengan menonton video pembelajaran, sedangkan untuk kinestetik dengan mengajak mereka praktikum, seperti itu? Ya betul Pak, strateginya berbeda-beda Pak. Oh. Apa yang dapat Pak Agung lakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan di kelas dapat berjalan dengan baik? Tentunya ya Pak, saya akan mengajak rekan sejawat untuk ikut mensupervisi pembelajaran saya Pak. Jadi dengan adanya evaluator atau supervisi tersebut yang nantinya dapat memberikan umpan balik kepada saya juga akan meminta anak-anak untuk merefleksikan diri. Nanti dari situ saya mungkin akan mendapatkan umpan balik sejauh mana pembelajaran saya di kelas gitu Pak. Baik, luar biasa ide-ide dari Pak Agung yang sudah disampaikan Gi. Nah, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan untuk kedepannya kira-kira? Pertama ya Pak, pasti yang jelas modul ajarnya Pak, modul ajarnya dulu ya. Yang kedua saya akan membuat video pembelajaran yang menarik. Kemudian selanjutnya dengan adanya kegiatan praktikum, nanti anak-anak akan membawa bahan dan alat yang mereka butuhkan ketika kegiatan tersebut. Baik, luar biasa sekali nggih Pak Agung, ini banyak ide-ide
Kemudian tadi sudah melakukan asesmen awal dulu ya, kemudian mana audiotori, kemudian visual dan kinestetik. Nah, sekarang kira-kira kapan nih Pak Agung akan melakukannya itu? Secepatnya Pak. Besok kita juga ada jadwal pembelajaran IPAS. Nanti kita praktekkan di kelas pada saat pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira nih Pak Agung, Pak Agung itu perlu dukungan siapa saja supaya pelaksanaan pembelajaran berdiferensi ini dapat terwujud dan dapat berjalan sesuai dengan harapan Pak Agung. Saya akan meminta dukungan dari rekan sejawat di sekolah. Saya sudah sering diskusi dengan mereka tentang pembelajaran ini. Nah, dari percakapan kita hari ini kira-kira sudah tergambar atau belum nih Pak Agung? Nah, kemudian langkah-langkah yang akan Pak Agung tempuh, coba Pak Agung simpulkan dari hasil percakapan kita kali ini. Sehingga muncul banyak ide dari Pak Agung. Saya ingin tahu seperti apa nih kira-kira Pak Agung. Oh iya Pak, dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi, tadinya saya kan galau ya Pak. Sekarang saya mempunyai keyakinan kalau nanti saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik. Pertama, tentunya saya akan menyiapkan modul ajarnya terlebih dahulu, kemudian membuat media pembelajarannya, dan saya akan melibatkan teman-teman saya untuk menjadi observer supaya nanti saya mendapat umpan balik yang baik tentunya untuk pembelajaran saya selanjutnya. Nah, wah hebat nih Pak Agung, sangat luar biasa. Oh ya, saya tunggu praktik baiknya Pak Agung nggih. Kita saling support nggih. Setelah kita bincang-bincang seperti ini, rasanya sekarang bagaimana nih Pak Agung? Wah, bahagia sekali sekarang ada pencerahan dan lebih baik. Tidak seperti tadi Pak Rojat, saya galau sekali. Alhamdulillah ya Pak Rojat, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Agung. Oke, saya penasaran hasilnya seperti apa. Saya tunggu info lebih lanjut dari Pak Agung. Nanti kita berbincang lagi, nggih, Pak Agung. Oke Pak, saya mohon pamit ya Pak. Terima kasih supportnya. Kapan-kapan kita bertemu lagi ya Pak. Oke, selamat siang Pak Agung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rojat, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan Koci terkait proses Kocinya. Ini ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Tentunya boleh Ibu, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak? Untuk proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi seorang coach itu. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Ibu? Oke, jadi yang sudah Bapak sampaikan itu ya memang sudah sesuai dengan hasil catatan di saya. Di catatan saya Bapak sudah memberikan prinsip kemitraan, prinsip kreatif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dan juga memberikan kompetensi inti. Dan yang paling terpenting, Bapak tadi sudah menerapkan percakapan alur tirta. Alhamdulillah secara umum Bapak sudah menerapkan proses coaching dengan sangat luar biasa. Dan di sini ada pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Bu Dewi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, yang mana tadi seorang coach ada sedikit unek-unek gitu Bu Dewi. Jadi kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu yaitu teknik yaitu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahannya tersebut. Baik, kehadiran penuh atau present menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan lagi ya.
Dan saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Tidak hanya potensi ini, tetapi potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya. Dan saya berharap proses ini bisa untuk bekal Bapak supaya nanti ke depannya ketika memberikan proses coach sesuai dengan harapan yang dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian pelayanan coach. Di sini Bapak tetap berpegang teguh pada alur tirta, jadi alur tirtanya tetap dilaksanakan terus. Terima kasih. Bapak sudah dalam proses coachingnya sangat bagus dan luar biasa, dan berdampak bagus positif kepada Bapak ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah memberikan masukan. Baik Pak, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik coaching untuk supervisi akademik dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.